Kalau menurut Bu Darni, Heeh. yang mati terkutuk itu di tiang salib siapa? Itu topiknya. Jangan. Sekarang jangan lari ke situ. Aku sekarang mau bernarasi Yesus Tunggu, adalah Bu Darni. Tuhanku. Aku mau pengumuman, Bu Oh, Darni. Minggu depan apa tuh? ada orang dari Advent mau syahadat. Jadi aku mau ke sana menemani Kodondi untuk mensyahadatkan orang Advent bukan pindah ya, menemukan Ah. kebenaran. Itu Jadi Advent yang tak makin belajar banyak. itu pasti Advent yang tak belajar. Ya nggak apa-apa, biar aja sesat dia, nggak apa-apa. Karena akhir zaman akan semakin banyak orang yang murtad katanya. Yesus sudah mengatakan. Nah sekarang udah ya, udah Tunggu, bisa aku Bu Dani, narasi Bu ya. Dani, tunggu dulu Bu Dani. Ini Yani Tangel, Apa? kasihan dia juga Kristen. Mungkin mau bernarasi atau mau bertanya, kita hargai juga. Silakan Bang Yani. Oh, oke lah. Nanti aku ya, biar kususun dulu apa aku ini, amunisiku. Wah, amunisi apa itu? Terlalu. Bang Yani, monitor nggak Bang Yani? Wah, kayaknya udah tidur nih, ketiduran Kan nih. tidur dia, akulah bernarasi. Oke, baiklah teman-temanku yang tercinta, walaupun kita beda agama, tetapi aku tetap menghargai kalian dan aku mengucapkan selamat malam dulu kepada kita semuanya. Nah, kalian, teman-temanku Islam, memang kalian tidak mengakui Yesus adalah Tuhan. Itu nggak apa-apa, no comment. Itu kan iman kalian. Tetapi saya, Ibu Dearni Simatupang, tinggal di Pancur Batu. Anaknya 2, umur ibu mau 50 tahun. Tunggu dulu, umur ibu nanti mau 50 tahun bulan 4. Ibu Dearni tetap menuhankan Yesus. Kenapa? Satu, ada ayatnya mengatakan Yesus berkuasa di surga. Matius 28 ayat 18. Tidak ada 2 berkuasa di surga. Yang kedua, semua orang akan dihadapkan ke tahta pengadilan Kristus. Dulu nih. Kan? Sebentar. Bernarasi aku Nah, langsung 2 menit. aja. Kalau Yesus Itulah. langsung aja, kalau Yesus berkuasa di surga, Ya. berarti bapaknya Yesus kemana? Silakan Tunggu lanjutin. dulu, aku kan mau bernarasi dulu. Kenapa kutuhankan Yesus? Kalau kalian kan memang kalian tugas kalian, kalian itu rapat kalian api untuk mengobrak-abrik Alkitab. Wajar, namanya kita juga memang harus berperang di dalam ilmu, ya Nggak kan? pernah kami. Fitnah yang nggak boleh gitu. Nggak pernah kami ngobrak-abrik. Buktinya, tunggu dulu, buktinya kami sudah meyakini Alkitab ini sudah ribuan tahun eksis dan kami sudah mengimani ke para rasul, kisah para rasul di sini sudah tercatat mulai dari Kejadian sampai Maliaki dan sampai Yesus dan sampai nubuatan akhir zaman. Kami sudah mengimani, tetapi ini tidak boleh digugat lagi, tetapi kalian datang untuk mengobrak-abrik isi Alkitab. Terlalu. Tunggu dulu, Cukup. kenapa saya mengatakan Yesus itu adalah Tuhan? Tadi saya sudah bilang Yesus berkuasa di surga. Oke, Semua cukup, akan Adi. dihadapkan. Tunggu dulu. Ngantuk Semua akan dengarnya, Adi. dihadapkan. Belum siap Satu-satu aku. Bu Darni, satu-satu ditanggapi. Iya, Saya dulu. makanya sekarang kenapa Yesus dituhankan? Ini Ya, jawabannya. Bang Reja, dengarkan dulu, stop dulu. Kalau Dia Yesus, akan membangkitkan orang stop. mati. Dia akan menghakimi, Iya, jangan mengadil, satu-satu. hakim yang adil. Apalagi yang mau kalian ragukan? Satu-satu. Itu kalau saya. Satu-satu dulu ya. Kalau Yesus yang berkuasa di surga, Iya. pertanyaannya itu adalah bapaknya Yesus itu kemana? Silakan. Bapaknya Yesus yang kita katakan itu adalah keilahian. Kan ada Trinitas, keilahian. Itulah hakikatnya. Bapa itu. Udah ngerti sekarang? Enggak, kan di surga itu ada Bapa, Putra dan Roh Kudus nih. Iya. Nah, kalau Yesus yang berkuasa, bapaknya Iya. Yesus ini sudah kehilangan jabatan begitu? Bukan, Pensiun. roh itu kan gak kelihatan. Jadi makanya dibilang semua diberikan kepadaku, kekuasaan semua sepenuhnya diberikan oleh Dia. Oke, inilah Makanya benar nih. Yesus Dengerin yang dulu benar menghakimi. nih. Berarti Bapak pensiun. Iya, Bapak di surga, stay di surga. Iya. Yesus ada di bumi. Yesus naik Yes. kembali ke surga berkuasa. Iya. Kan Iya. gitu ya. Nah, Iya. Yesus berkuasa di surga ini pelan-pelan ya, ada 2 nih. Yesus yang berkuasa di surga ini anaknya Maria atau bukan?
Ya, itu kan hanya suatu di bumi. Kalau sudah di kerajaan surga, kembali berkuasa dia. Tidak ada lagi dicari anaknya Maria. Berarti Sekarang anaknya Maria itu, hilang. Maria itu akan menjadi penghuni kerajaan surga dan Berarti sebagai anaknya Maria udah hilang. Berarti Bukan. anak Maria kemana? Hilang. bukan hilang, tetapi tetap ada itu anak Maria. Tapi kalau di surga nggak ada lagi dicari-cari Maria Yesus. Enggak. Yesus di Maria surga nanti ini, dengerin dulu pertanyaannya sederhana. Yesus di surga ini statusnya anak Maria atau bukan? tidak, statusnya dia berkuasa. Kan ada Berarti ayatnya. Yesus durhaka, tidak mengakui ibunya. Iya, terserah kalian mengatakan Lu kok saya? durhaka. Itu kan narasi kalian. Sementara kami Kristen tidak ada kami bilang Yesus itu Ya durhaka. udahlah. Ah. Nah, Yesus anak durhaka ya, tidak mengakui ibunya di surga ya. Ya itu urusan kalian. Enggak, gini loh Bu Darni, saya Enggak. ini kok konsen di sini dulu. Apakah Yesus mengakui ibunya di surga atau tidak? Tidak lagi, dia di sana Berarti tidak ada durhaka. lagi seorang. Durhaka Tidak dia. ada. Tidak, terserah kalian mau kalian bilang durhaka, nanti survei membuktikan. Setelah kita nanti di dalam pengadilan itu baru di situ Apa bedanya sama maling kundang? Ya, Apa terserah. bedanya sama maling kundang yang dikutuk jadi batu? Tetapi itulah iman kami. Yesus di surga adalah berkuasa. Berarti yang berkuasa adalah Tuhan. Kacau ini Bu Nah, Darni iya. ini, kacau ini Terserah. memisahkan Bu Darni. Gak apa-apa. Anda ini terlalu berani, terlalu berbahaya statementnya. Nanti Anda mempertanggungjawab kenapa Anda memisahkan antara anak dan ibu, kenapa? Ditanya pun seluruh umat Kristen, keadaan Yesus dengan Maria tidak lagi seperti ibu dan anak lagi, tidak. Jadi Anda memisahkan ini loh. Dengar. Jadi gambarannya sedikit-sedikit Bang Andi. Kok kayak gambarannya kayak maling kundang ketika dia kaya lupa ibunya. Mentang-mentang dia kaya raya, punya jabatan. Lupa Pak. sama ibunya. Ya, kalau Yesus beda, Ustaz Sugi. Kalau Yesus beda. Kalau maling kundang kan setelah kaya raya lupa sama ibu. Kalau Yesus setelah ditunjuk jadi Tuhan lupa sama ibu. Nah, itu dia. Bukan. Sewaktu Maria melahirkan juru selamat di bumi, karena Maria adalah terpilih. Dia terpilih, wanita suci terpilih untuk melahirkan sang juru selamat itu. Karena yang melahirkan itu harus kudus. Nah, ini bukan itu, gini loh ya, gini loh. Ini analogi sederhana. Waktu di bumi dia menjadi bayi, nangis. Nenen, kasih nenen. Ibunya loh ya, dia panggil ibu. Waktu dia mau pergi sekolah, ibu, aku mau pergi sekolah, ibu. Gitu ya. Waktu dewasa dia panggil ibunya malah ibuku perempuan dan seterusnya. Giliran udah di surga, kenapa lu pisahin antara anak dan ibu? Benar nih, kenapa? Bukan dipisahkan loh Bang Handi, tetapi memang seperti itulah keadaannya. Siapa yang membuat keadaannya begitu? Siapa yang membuat keadaannya begitu? Memang begitulah yang sudah terjadi. Siapa yang membuat? Siapa? Ini siapa yang ngajarin? Siapa ini yang membuat keadaan antara memisahkan anak dan ibu? Siapa? Iya, sang pencipta itu dong. Loh, dia yang sang sudah pencipta mengatur jahat banget memisahkan anak dan ibu. Tidak nih, bukan jahat. Misalnya anak Anda jadi presiden terus lupa sama Anda itu gimana? Beda dong sakit hati aku. kau? Beda aku Pak dengan nah sekarang anakku. apakah di Yesus ini di surga masih manggil ibu nggak sama Maria kan sudah Maria? Pak, teman-teman, Maria kan sudah didatangi Roh Kudus, didatangi malaikat. Maria katanya, kau akan melahirkan seorang anak. Nanti di surga ini yang kita bilang di surga. Kudus. Setelah dia di surga ini, Yesus masih mengenal ibunya tidak? Enggak lagi seperti itu. Kan? Berarti kayak maling kundang, setelah kaya dia enggak kenal ibunya lagi. Apa Itu bedanya dengan maling kundang kalau begitu? Itu kan narasi kalian, nggak apa-apa, silakan. Silakan. Udah Bang, gini Bang. Kalian kepercayaannya kepada Tuhan. Ini berbahaya loh statement ini. Diam dulu Anda sebentar ya. Kita, Bang. Ya dulu waktu dia hidup di dunia, Anda standby dulu. Ini kita butuh orang yang pandai bahasa Indonesia ya. Wih, keluar kata-kata kasar ini. Udah turunin Bang. Hujat-hujatan turunin, gak usah. Kenapa keluarin kata-kata kasar, bro? Santai aja, napa? Di bumi, Bunda Maria setengah mati itu melahirkan anaknya. Ya, merawat anaknya. Bayangkan Ibu Darni pernah menjadi ibu loh. Bagaimana waktu anak ibu bayi gitu,
Ibu meluangkan waktu. Ibu nyenyak tidurnya, anak ibu ngompol bangun untuk bersihin supaya dia bisa tidur nyenyak. Gitu ya, lapar, malam-malam dia nangis, bu nenen, misalnya kan gitu nih, kasih nenen dan seterusnya. Umur sekolah, ibu keluarkan duit untuk dia sekolah. Setelah dia di Roma 14:9 diangkat menjadi Tuhan oleh Paulus, kemudian Markus 16:19 diangkat ke surga, menurut iman ibu menjadi Tuhan. Durhaka sekali lah. Ini sebenarnya yang durhaka siapa? Yang membuat cerita ini menjadi iman Anda mendurhakai Yesus atau Yesus sendiri yang durhaka? Kenapa? Ada apa Anda memisahkan antara ibu dan anak? Itu topiknya, silakan. Diam ya Bang Andi, jangan dulu potong aku bicara ya. Tengok, Maria sepenuhnya mengetahui rencana ilahi itu. Karena itu adalah rencana ilahi, karena ilahilah yang merencanakannya dan menyuruh utusannya, itulah malaikat, agar mengatakan kepada Maria, hai Maria, engkau akan melahirkan seorang anak yang berasal dari Roh Kudus. Tetapi kalau Maria tadi bersetubuh dengan Yusuf, bersetubuh badan biologi seperti kita di bumi, pasti dia mencari anaknya Yesus. Ini enggak, Yesus itu dilahirkan tanpa bersehubungan badan dia sama si Yusuf. Hanya dipakai sang ilahi itunya Maria untuk melahirkan sang juru selamat manusia ini. Gitu loh. Jadi status Maria ini habis mandi sepah dibuang gitu ya. Cuma dipakai lewat doang, habis itu udah enggak lagi jadi ibunya gitu. Karena kan Maria juga kan sudah tahu bahwa ilahi yang menyuruh dia akan melahirkan sang juru selamat itu. Orang dia nggak bersetubuh kok bisa bunting, coba aku digitukan, pasti aku akan percaya, oh ya ini datangnya anakku ini datangnya dari atas, dari Roh Kudus. Berarti kan nggak berhak aku dong untuk mengambil dia, karena itu adalah milik kepunyaan ilahi, kan gitu. Jadi susah payah Maria itu nggak dihargai ya? Bukan susah payah, tapi dia diperkenankan. Hamil itu susah payah, Bu. Hamil, melahirkan, menyusui, merawat, itu adalah susah payah. Ya, Pak, bahkan tidak bisa dibalas dengan dunia dan segala isinya, nih nggak bisa. Kok tiba-tiba setelah dia jadi Tuhan lupa sama ibunya? Apa bedanya dengan maling kundang kalau begitu? Bayangkan itu, sudah tercatat itu, Bunda Maria mengetahui bahwa yang dikandung dalam rahimnya adalah anak putra Allah. Sebab inilah yang dikatakan oleh malaikat itu kepadanya, sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, katanya. Coba, jadi jangan ya, misalnya, nah ya itu setelah Yesus besar, dia berkuasa di sorga, lupa sama ibunya, kan begitu. Itu terserah kalian. Kalau kalian bilang itu satu. Yang kedua, bentar dulu. Anda tadi mengatakan Yesus itu berkuasa di surga. Coba Anda lihat di dalam Matius 20 ayat 20 sampai ayat 23, di mana ibu Zebedeus datang kepada Yesus agar kelak di surga dia meletakkan anaknya di sebelah kanan dan kirinya. Apa jawab Yesus? Mengenai hal itu aku tidak berkuasa untuk menentukan siapa yang duduk di sebelah kanan dan kiriku, karena sudah ditentukan oleh Bapakku siapa yang akan duduk di sebelah kanan dan kiriku. Nah ini justru menunjukkan bahwa Yesus nanti di surga dia tidak berkuasa. Iya. Pada waktu dia berkata seperti itu di bumi, kan masih dia sebagai manusia, anak manusia. Nah, tetapi nyatanya yang menghakimi Yesus, yang turun dari surga Yesus, yang berkuasa di surga Yesus. Ya, Anda jangan lupa, Yesus menghakimi dan sebagainya itu bukan atas kehendak dia sendiri. Waalaikumsalam. Yesus berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, semua yang aku lakukan sesuai yang aku dengar. Penghakimanku adil bukan datang dariku, tapi datang dari yang mengutus aku. Jadi ketika Yesus menghakimi, posisinya apa? Utusan Tuhan untuk menghakimi. Bukan Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Nah, mengenai Matius 20 ayat 20 sampai ayat 23 ini, apa jawab Yesus? Tetapi Yesus menjawab katanya, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu minum cawan yang harus kuminum?
Kata mereka kepadanya, kami dapat. Yesus berkata kepada mereka, cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Ini posisi di surga nanti. Yesus tidak berhak memberikannya kepada orang lain. Karena apa? Menurut Yesus itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakan. Jadi Tuhanlah yang berkuasa untuk menentukan siapa yang bisa masuk surga, Bu. Bukan Yesus. Itu loh, baca baik-baik ayatnya itu. Ini memang dikatakan di bumi, tapi itu berbicara yang akan datang. Begitu loh. Iya Pak, tunggu ya, aku ya 1 menit, jangan dipotong-potong ya. Nah, kenapa semua diserahkan kepada Yesus? Karena Yesus itu kan Trinitas, Trinitas kedua. Kalau Bapa itu adalah roh yang tak kelihatan. Makanya kenapa dia tidak turun menghakimi? Karena dia adalah tidak tampak, tidak kelihatan. Namanya juga roh. Jadi makanya roh dia itu, firman-Nya itu diturunkanlah menjadi manusia. Itulah semua diberikan kekuasaan. Itulah Trinitas kedua. Itulah Yesus, semua menghandal Yesus. Nah itu, kalian tak menuhankan, silakan saja. Begitu dia nanti datang, getar kaki kalian itu. Aku berani potong leher. Getar kaki kalian kalau Yesusku datang. Iya, berani saya. Berani tumpel kepalaku ini. Oke, saya jawab. Oke. Anda mengatakan Yesus itu Trinitas, itu Anda dapat dari mana? Yes. Apakah Yesus pernah mengajarkan bahwa dirinya Trinitas? Sama sekali tidak pernah Yesus mengatakan dirinya Trinitas. Bahkan Yesus menjelaskan di dalam Yohanes 13 ayat 16. Seorang utusan tidak sama dengan yang mengutus. Seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya. Jadi tidak ada kesetaraan sedikit pun antara Yesus dan Bapa. Bahkan Yesus mengatakan Bapakku lebih besar daripada aku. Bapakku lebih besar dari siapapun. Bagaimana Anda mau menyetarakan antara Yesus dan Bapa? Coba tunjukkan kepada saya di mana ayat Trinitas. Yesus mengklaim dirinya Trinitas itu di mana? Sedangkan awal mula penciptaan ini aja sudah ada Trinitas, Pak. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Di sana sudah ada kata Allah, ya. Nah, kemudian roh Allah melayang-layang di atas permukaan. Rohnya sudah ada. Kalau nggak ada rohnya, mateknya manusia ini. Apa mau apa nafas manusia kalau nggak ada roh Allah? Udah, baru di ayat ketiga. Firman, lalu berfirmanlah Allah. Disitulah Yesus ada, di firman itu. Tapi belum menjelma menjadi manusia. Nah, di situ saja sudah ada. Lalu Yesus selalu mengatakan, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Siapa manusia? Siapa utusan? Siapa nabi yang berani menyertai manusia sampai akhir zaman? Nol. Nah, lalit. Oke, saya jawab. Bentar Pak. Jangan diganggu dulu Pak. Kalau memang di dalam kitab Kejadian itu Trinitas, Musa Trinitas. Tapi faktanya Musa tidak pernah ketuhanannya Trinitas. Yang diajarkan Musa, Shema Yisrael Adonai Elohinu Adonai Echad. Dengarlah hai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu satu, tunggal. Itu juga dibahas oleh Yesus dalam Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka percaya bahwa engkaulah satu-satunya. Satu-satunya bukan Trinitas. Satu-satunya artinya tunggal. Engkaulah Allah yang tunggal, Allah yang benar, dan mengenal aku, Yesus Kristus yang diutus. Jadi Yesus tidak pernah mengajarkan tentang Trinitas. Di mana Yesus mengajarkan tentang Trinitas? Ketika Yesus memerintahkan baptislah mereka atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, ini tidak berbicara tentang konsep ketuhanan. Tidak. Di mana di situ Yesus berbicara tentang konsep ketuhanan? Satu lagi. Kalau memang para nabi pernah mengajarkan Trinitas, termasuk Yohanes Pembaptis ataupun termasuk Yesus, kenapa para murid ketika ditanya Paulus di dalam Kisah Para Rasul 19 ayat 2, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu percaya? Apa jawab mereka? Belum, bahkan kami tidak pernah dengar ada Roh Kudus. Ini membuktikan bahwa Trinitas memang tidak pernah diajarkan. Bagaimana mungkin konsep Tuhan yang benar itu adalah Trinitas, tapi
para murid tidak pernah diajari Roh Kudus itu adalah Tuhan, sehingga mereka tidak pernah mendengar ada Roh Kudus. Silakan. Nah, aku ya. Allah itu Esa. Yes. Tetapnya Esa Allah itu. Tetapi bagaimana caranya bekerja sama dengan Yesus, dengan Roh Kudus? Kalau tidak bekerja sama yang ketiga ini, bagaimana mungkin Elohim itu berbicara kepada Musa melalui semak duri, melalui api? Bagaimana mungkin Allah itu, kenapa enggak langsung aja Allah itu? Kalau Esa itu harus dia dong langsung berkata-kata. Tetapi selalu diutusnya apa? Malaikat. Diutusnya kepada Abraham. Kemudian diutusnya tiang api, tiang awan. Selalu dia mengutus. Begitu juga dengan Yesus. Rohnya Elohim itu, firman Elohim itu diutusnya turun ke bumi agar bisa menyelamatkan manusia. Agar bisa Elohim itu mendekatkan dirinya kepada manusia melalui Yesus. Begitu. Jadi nggak mungkin kalau Esa itu harusnya dia langsung sendiri turun, dia berkata-kata. Tetapi ada ayat mengatakan suaranya tidak bisa kau dengar, apalagi wajahnya. Makanya itu diturunkanlah firman-Nya yang menjadi manusia turun ke bumi untuk penyelamatan misi dunia, gitu dong. Oke. Menurut Anda tadi Tuhan itu perlu kerjasama. Ini Anda entah dapat dari mana, itu hanya berdasarkan dogma saja. Tetapi kalau Anda lihat di dalam Yesaya 44 ayat 24, beginilah firman Tuhan penebusmu yang membentuk engkau sejak dari kandungan. Akulah Tuhan yang menjadikan segala sesuatu yang seorang diri, membentangkan langit, yang menghamparkan bumi. Siapa yang mendampingi aku? Nih, Tuhan menciptakan segala sesuatu tidak kerjasama. Menurut Anda kerjasama? Jelas-jelas Tuhan tidak pernah kerjasama, sehingga dia bertanya, siapa yang mendampingi aku? Artinya bahwa Tuhan menciptakan segala sesuatu tanpa pendamping. Dia sendiri. Yesaya 43 ayat 10-11, engkaulah saksi-saksiku sejak semula, engkau tahu. Nah ini saya baca ya, Yesaya 43 ayat 10, kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan hambaku yang kupilih supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak ada lagi. Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain padaku. Akulah yang memberitahukan, menyelamatkan, menggambarkan, dan bukannya Allah asing yang ada di antaramu. Nah, di sini Tuhan itu menyatakan Dia itu tetap seperti itu. Tidak pernah ada pendamping. Kok Anda tadi mengatakan Tuhan itu kerjasama dan sebagainya. Nah ketika tentang tiang awan, tiang api, itu bentuk kekuasaan Tuhan untuk menunjukkan kepada bangsa Israel. Bukan Tuhan sendiri yang menjelma jadi tiang awan, tiang api. Bukan, itu namanya teofani atau menunjukkan keberadaan Tuhan. Bukan berarti Tuhan sendiri yang menjadi tiang api, tiang awan dan sebagainya. Tidak, Bu. Silakan. Ya. Nah, kalau tidak ada kerjasamanya, tidak ada utusannya, bagaimana dia mau berkata-kata dengan manusia ini? Makanya ada ayat dikatakan di dalam Quran pun atau di dalam Alkitab pun, dia akan menurunkan rohnya, firmannya itu menjadi manusia. Itulah Yesus. Nah, Yesuslah semua diberikan kekuasaan itu. Makanya dikatakan kepadaku telah diberikan kekuasaan. Kan seperti itu. Kenapa tidak Tuhan itu sendiri, Elohim itu sendiri yang berbicara, berkata-kata kepada manusia? Contoh, sewaktu dia berbicara kepada Musa, kepada Abraham, atau kepada seluruh para nabi. Tetapi selalu dia mengutus. Kalau kuasa, ya langsung dia sendiri dong berkata-kata. Nggak usah pakai perantaraan para malaikat, para ini dan segala macam. Begitulah Yesus kami itu. Makanya ada Trinitas. Kalau nggak ada Trinitas, susah untuk menerangkan siapa Elohim itu sendiri. Sedangkan di Al-Quran pun dikatakan Allah itu berbicara melalui pohon. Mengapa mesti pohon? Kalian mempercayai pohon berbicara kepada manusia. Sementara Yesus, firmannya Elohim itu yang menjadi manusia, turun ke bumi, kalian menolak. Kalau pohon, kalian terima.
Heran aku nengok kalian. Itulah. Sementara Yesus sudah langsung malaikat mengatakan kepada Maria, engkau akan melahirkan seorang anak yang berasal dari Roh Kudus. Sedangkan di Al-Quran ditulis kepada sebuah pohon. Berkata-kata. Itu kalian percayai. Sementara malaikat yang turun sendiri nggak kalian percayai. Kayak mana kalian ini? Apa nggak takut kalian dikutuk? Nah itu. Bunda. Jadi, aduh, bentar Bang. Jadi ketika Tuhan berbicara melalui pohon, bukan berarti Tuhan menjelma jadi pohon. Artinya, seperti saya berbicara kepada Bu Darni melalui HP, bukan berarti HP itu adalah saya. Sama halnya Tuhan berbicara melalui Yesus, bukan berarti Yesus itu adalah Tuhan, tapi dia adalah perantara Tuhan. Ya, perantara Tuhan bukan Tuhan. Perantara Tuhan tidak bisa dijadikan Tuhan. Di dalam Kisah Para Rasul 22 ya, Kisah Para Rasul 22 ayat 22, di situ sangat jelas bahwa Yesus ini perantara. Kenapa perantara ini justru dianggap Tuhan? Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini yang aku maksudkan, ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah, yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu seperti yang kamu tahu. Jadi segala sesuatu yang dilakukan oleh Yesus itu sebenarnya yang melakukan adalah Tuhan. Termasuk ketika Dia menghakimi tadi itu, yang melakukan adalah Tuhan, tetapi melalui perantara Yesus. Kalau Yesus ini hanya sebagai perantara, maka posisi Yesus tidak beda dengan nabi-nabi yang lainnya. Sebagaimana Musa dipakai perantara, Daud dipakai perantara, ya, dan semuanya dipakai perantara untuk membimbing manusia ke jalan yang benar. Jangan yang dijadikan perantara ini adalah Tuhan itu sendiri. Begitu loh. Nah, sepertinya Bang Juma sudah selesai makan, saya serahkan kepada Bang Juma. Terima kasih. Gurunda monitor Gurunda. Bang Dalbo, assalamualaikum. Lanjut, saya izin dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Roma monitor Roma. Bang Andi. Mana Gurunda? Gurunda masih mute. Masih makan. Aku dulu menjawab Bapak Sugi tadi ya. Aku dulu. Yesus sama seperti nabi-nabi yang lain. Tidak sama. Kalau sama, kenapa hanya Yesus dicatat di dalam Alkitab? Yesus adalah hakim yang adil. Kenapa hanya Yesus yang dikatakan semua manusia harus dihadapkan ke tahta pengadilannya? Kalau memang sama, kenapa yang tidak lain-lain ikut juga bersama dengan Yesus untuk menghakimi? Kenapa hanya Yesus? Bayangkan di 2 Korintus 5 ayat 10. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Kristus itu adalah Yesus. Bayangkan, jangan Bapak bilang serupa Yesus dengan para nabi yang lain. Tidak. Bayangkan lagi, Yesus bersama para malaikatnya akan datang di awan-awan. Bayangkan itu, para malaikatnya katanya. Yesus akan datang bersama para malaikatnya di awan-awan. Dan semua bangsa akan melihat Dia dan meratap Dia. Dan Yesus akan mengumpulkan segala bangsa di hadapannya. Bayangkan, mana ada nabi seperti itu dicatatkan? Tidak ada. Yesus melebihi daripada nabi. Ada dikatakan Yesus utusan, yes. Yesus itu anak Daud, yes. Yesus itu Allah perkasa dikatakan, yes. Yesus itu Kristus, Yesus itu Mesias. Dan Yesus itu apa? Semua dikatakan dia gelar yang maha kuasa itu. Jadi jangan Bapak bilang serupa Yesus dengan para nabi. Oh tidak, para nabi mati dan masih berdiam diri di dalam kubur, belum bangkit. Kecuali nanti Yesus datang, baru semua mata akan memandang. Bayangkan itu, bila Yesus turun dari surga, semua mata akan memandang katanya. Mana ada ayatnya para nabi seperti itu? Mana ada ayatnya para nabi kalau Musa datang, semua mata akan memandang. Mana ada? Sudah? Iya Pak. Sudah Pak. Boleh. Pelan Bu Darni, sakit telingaku. Pelan-pelan lah. Kenapa cuma Yesus yang datang mengadili? Karena urusan para nabi sudah selesai. Tinggal Yesus yang punya PR. Musa sudah selesai karena tidak ada umatnya yang menuhankan Musa.
Ya, Abraham sudah selesai karena tidak ada yang menuhankan Abraham. Nabi Muhammad sudah selesai karena tidak ada umat Nabi Muhammad menuhankan Nabi Muhammad. Yesus yang punya PR terkait dengan apa yang dikatakan Yesus di dalam Matius 7 ayat 22-23. Ya, pada hari terakhir nanti banyak orang yang berseru kepadaku, oh Tuhan, bukankah aku bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan mengadakan mukjizat demi namamu pula. Pada hari ini aku akan berterus terang kepada mereka. Mereka siapa? Yang mengatakan Yesus Tuhan, yang memanggil Yesus Tuhan, yang melakukan mukjizat, melakukan keajaiban atas nama Yesus. Inilah mereka. Aku tidak mengenalmu. Nyahlah kau dari hadapanku, hai para pembuat kejahatan. Apakah Anda kira menganggap seorang utusan Tuhan menjadi Tuhan itu bukan sebuah kejahatan? Itu sebuah kejahatan yang sangat fatal. Ya, itu sama saja menyekutukan Tuhan. Apalagi kalau kita lihat di dalam Amsal 21 ayat 18, ya, di situ, Amsal 3 ayat 5, percayalah kamu kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah kamu bersandar atas pengertianmu sendiri. Anda menuhankan Yesus tanpa dalil yang jelas, Anda menuhankan Yesus hanya berdasarkan asumsi, hanya berdasarkan penafsiran. Tunjuk kepada saya ayat yang jelas Yesus berkata aku Tuhan, atau sembahlah aku, atau berkata aku adalah firman yang jadi manusia. Tunjuk kepada saya. Atau bapaknya Yesus mengatakan dia adalah firman yang jadi manusia, sehingga Anda mengatakan bahwa Bapa mengutus firman-Nya. Ini Anda dapat dari mana? Tidak ada ajaran dari Yesus bahwa dia adalah firman yang diutus. Dan tidak ada ajaran dari Tuhannya Yesus yang mengatakan bahwa dia akan mengutus firman-Nya. Nggak ada. Nah, anggapan-anggapan kosong inilah yang menurut Yesus adalah sebuah kejahatan. Dan itu diperkuat dengan hadis Rasulullah mengatakan bahwa Nabi Isa itu akan datang, dia akan menjadi hakim. Ya, dia akan menjadi hakim yang adil, dia akan mematahkan salib, dia akan membunuh babi dan membunuh Dajjal, dan satu lagi adalah menghapus pajak. Serupa. Nah, jawabannya kenapa dia harus menjadi hakim? Yesus memang akan datang sebagai hakim, Kristen yang menjadi tersangkanya, bukan kami umat Islam. Kenapa? Kalau memang Yesus itu benar-benar Tuhan, seharusnya kami umat Islam yang diusir. Kamu tidak menahankan aku, nyah kau dari hadapanku. Justru yang diusir Yesus adalah orang-orang yang mengatakan Yesus Tuhan, melakukan keajaiban atas nama Yesus. Terima kasih. Oke, jawab Pak Sugi ya. Host. Nah, terserah Bu Darni, boleh enggak? Silakan, kalau Kristen nggak apa-apa. Oke, silakan, samanya itu. Lebih pintar Bapak itu karena sudah lebih tua. Ya kan Pak? Silakan. Ya. Pak Sugi mengartikan itu semua salah semua. Oke, Banyak silakan. yang gini loh Pak. Salahnya di mana? Silakan. Pakai data. Ya. Kalau kau menyalahkan saya pakai data, pakai dalil. Kayak Bu Darni pakai dalil. Gini saya loh nggak Pak. menerima asumsi. Bukan asumsi. Mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Allah, kamu akan mati dalam dosamu. Di mana ada kata-kata begitu? Kalau kamu tidak percaya akulah Tuhan, kamu akan mati dalam dosamu. Di mana? Enggak usah saya jelaskan. Kalau kamu udah monitor. Ada itu Lukas 8 ayat 24. Lukas 8 ayat 24. Tunggu Bu Darni. Gurunda udah monitor Gurunda. Udah. Ada pasien ini Gurunda. Pasien satu ini. Kalau main curhat-curhatan nggak usah ngomong. Stop. Udah, monggo akhir Jumat. Iya, jadi gini, tolak ukur daripada keadaan yang ada di 1 Yohanes 2:22 ini. Siapakah pendusta ini? Nah, apakah Islam atau Kristen pendusta itu? Kan gitu ya. Berbicara mengenai oknum yang datang kepada Bani Israel, yang datang kepada Bani Israel itu jelas adalah seorang Mesias. Yohanes 9:22, orang tuanya berkata demikian karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Sebab orang-orang Yahudi itu telah sepakat bahwa setiap orang yang mengaku Yesus sebagai Mesias akan dikucilkan. Jadi
Yesus ini datang di tengah-tengah Bani Israel, mengajarkan dirinya sebagai Mesias, sebagai Kristus. Itu aja poinnya. Jadi kita harus pisahkan antara ajaran Yesus dengan umatnya dan ajaran Kristen. Yesus diajarkan oleh orang tuanya bahwa anakku itu adalah Mesias. Dan orang tuanya menyembunyikan identitas kemesiasan anaknya kepada orang-orang Yahudi. Karena takut kemudian jangan sampai anak dia ini, yaitu Yesus, itu nanti akan teraniaya kemudian dan dikucilkan. Nah, sekarang permasalahannya di dalam kitab saudara, siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus itu adalah Mesias? Apakah saudara-saudara paham apa Mesias itu? Ini bahaya kalau Anda tidak tahu. Kenapa? Yang Karena diurapi. ya, yang diurapi. Berarti manusia yang diurapi, itulah Mesias. Nah, sekarang apakah hanya Yesus yang diurapi? Kores diurapi, Daud diurapi, Saul diurapi, Harun diurapi, Elisa diurapi, Salomo diurapi. Apakah mereka ini karena dia Mesias, karena dia diurapi, maka mereka juga adalah Tuhan? Tidak. Tapi kenapa kemudian Yesus ini dituhankan? Karena yang menuhankan Kristen. Siapa Kristen ini? Golongan bidat yang muncul kemudian di luar Yahudi. Ini yang perlu saudara pahami. Jadi kalau dikatakan di dalam kitab saudara, siapakah penyesat itu? Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus itu adalah Mesias? Nah, apa pembuktian bahwa saudara menyangkal Yesus itu sebagai Mesias? Dengan saudara menganggap dia Tuhan. Berarti Anda sudah menganggap Yesus itu bukan Mesias. Karena Anda menuhankan. Disebabkan karena pencipta langit dan bumi itu bukan Mesias. Pencipta langit dan bumi itu bukan Kristus. Pencipta langit dan bumi itu tidak pernah diurapi. Sedangkan orang yang diurapi ini tetap adalah manusia. Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik bapak maupun anak. Nah, sekarang kita antikristus. Oh tidak. Ingat? Anda itu menuhankan. Loh, Anda menuhankan berarti Anda antikristus. Kalau Anda menuhankan Yesus, berarti Anda menyangkal bahwa Yesus itu adalah Kristus. Lucu kau semua. Oke, baik. Saya tanya saudara, Kristus itu apa? Tuhan dan Juru Selamat. Di mana? Siapa nenekmu yang keturunan keberapa yang mengajarkan kamu bahwa Kristus itu adalah Tuhan? Nenek dari keturunan keberapamu yang mengajarkan bahwa Mesias itu adalah Tuhan? Arti antikris. Antikris itu tidak mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan. Salah. Antikristus itu adalah anti terhadap Kristus, anti terhadap Mesias. Sekarang kalau Anda mengetahui Mesias itu adalah manusia yang diurapi, kemudian Anda menuhankan Yesus, berarti Anda anti terhadap Kristus. Kami juga menyebut Tuhan kami macam-macam. Bukan satu nama aja, anak manusia juga kami bilang. Bukan, di sini tidak dikatakan menyangkal anak manusia. Di sini dikatakan bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus, jelas toh? Bukankah dia menyangkal bahwa Yesus itu adalah Mesias, bahwa Yesus itu adalah Kristus. Ketika saudara mempertuhankan Yesus yang adalah Kristus, berarti Anda menyangkal kekristusan dia. Anda menyangkal kemesiasannya Yesus. Dengan Anda menuhankan Yesus. Kalian yang menyangkal. Loh, saya ulang lagi. Saya ulang lagi. Apa itu Kristus? Ya sudah saya jelaskan tadi. Kristus itu apa? Nenekmu yang keberapa yang ngajarkan kamu itu? Bahwa Kristus itu adalah Tuhan. Siapa yang ngajarin? Dapat dari mana? Saya kasih data kepada saudara, ya, saya kasih data kepada saudara. Di dalam kitabnya orang Yahudi, Imamat sabar. Oh iya dong, iya kami belajar. Anda tidak belajar, pasti. Anda cuma Anda percaya saja tentang doktrin gereja. Anda tidak belajar. Saya ajarin. Imamat 8:12, kemudian dituangkannya sedikit dari minyak urapan itu ke atas kepala Harun. Diurapinya Harun untuk mengkuduskannya. Harun adalah Kristus. Tuhankah dia? Tuhan tak ada ini Harun? Tidak.
Tidak. Kenapa Yesus yang adalah Mesias, yang adalah Kristus itu jadi Tuhan? Karena dia mati, bangkit pada hari ketiga menjadi Tuhan. Nah itu makanya ajaran Kristen tuh yang muncul. 1 Samuel 10 nomor 1. Lalu Samuel mengambil buli-buli berisi minyak, dituangkannya lah kepada kepala Saul, dicumunya dia sambil berkata, bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas umat Israel? Saul adalah Kristus. Apakah dia Tuhan? Tidak. Kenapa? Karena Roma tidak melantiknya menjadi Tuhan. Kasih data lagi yang lain. Di dalam 1 Raja-Raja 19 nomor 16. Juga Yehu cucu Nimsi haruslah kau urapi menjadi raja atas Bani Israel. Dan Elisa bin Safan dari Abel Mehona harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Apakah kemudian orang-orang ini adalah Kristus? Yes. Kenapa? Karena dia diurapi. Berarti dia Kristus. Apakah mereka Tuhan? Tidak. Kenapa tidak Tuhan? Karena orang Roma tidak melantiknya menjadi Tuhan. Jadi yang perlu saudara pahami kemudian, orang yang mengatakan dirinya Yesus itu adalah Tuhan, maka dengan demikian Anda telah menyangkal bahwa dia adalah Mesias. Dengan Anda menyangkal dia adalah Kristus, berarti Anda adalah antikristus. Kalian yang antikristus. Kalau Anda tidak antikristus, berarti Anda hanya akan mengimani Yesus sebagai Kristus tok, tidak menjadikannya sebagai Tuhan. Karena Kristus itu bukan Tuhan. Kristus itu adalah orang yang diurapi, bukan Tuhan yang diurapi. Ini yang perlu saudara pahami. Siapakah antikristus itu? Siapakah penyangkal itu? Dialah yang menyangkal bahwa Yesus itu adalah Kristus. Otak bolak-balik. Saya minta kejujuran saudara. Apa definisi Kristus? Tuhan dan Juru Selamat. Di mana nenekmu yang keberapa yang mengajarkan bahwa Kristus itu adalah Tuhan? Kami yang baca Alkitab. Jadi silakan Anda tunjukkan kepada saya. Di mana dalilnya? Kalau nggak mau terima ya sudah. Tunjukkan dalilnya kepada saya. Kristus adalah Tuhan. Itu di mana tertulis? Banyak di Alkitab. Banyak. Tunjukkan satu aja atau sepotong aja biar saya jelaskan. Jika kamu kata siapa? Kata siapa? Kata firman Tuhan. Mulai ngaco, mulai sabra kokok, mulai ngaco. Akulah menjawabnya, Bang Juma. Silakan Bu Dari. Oke, gini ya. Mesias berarti yang diurapi. Sebutan Mesias berakar dari pengertian Yahudi mengenai seorang tokoh pada masa depan yang akan datang sebagai wakil Tuhan untuk membawa keselamatan bagi umat Yahudi. Di dalam bahasa Yunani, tunggu ya. Di dalam bahasa Yunani, kata Mesias diterjemahkan sebagai Kritos atau Kristus yang menjadi salah satu gelar Yesus. Sudah. Di dalam kekristenan, Yesus Kristus dipercaya sebagai Mesias yang telah dinanti-nantikan untuk membawa keselamatan dari Tuhan Allah kepada manusia. Makanya kata Mesias diambil dari bahasa Aram Masia. Dalam perjanjian baru, Yesus disebut Kristus. Makanya Bang Juma, orang Yahudi menunggu Mesiasnya. Mereka belum datang Mesiasnya katanya. Sementara kami sudah datang pernah Mesias sekali, itulah Yesus. Dan yang akan datang kedua kali adalah Mesias juga, itulah Yesus Kristus. Gitu kami Bang Juma di Kristen. Oke. Saya tanya, asal pendalaman materi tentang Kristus itu Ibu Dani sudah mengakui asalnya dari Yahudi. Sekarang pertanyaan saya, bagi Yahudi Mesias itu apakah Elohim? Bagi Yahudi Mesias itu juru selamat. Juru selamat yang akan menyelamatkan mereka katanya. Itulah yang mereka mau tunggu. Apakah Elohim? Ya nggak tahu mereka siapa yang mereka tunggu. Tanyalah orang Yahudi Bang Juma. Ya mereka tunggu. Apakah mereka menunggu Tuhan menjadi manusia? Mereka menunggu Mesias. Mereka menunggu Mesias juru selamat gitu. Mesias itu apa?
Kalau bagi kami, Mesias itu adalah sesuai dengan dalil Lukas 2 ayat 11. Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat di kami Kristen. Nggak tahu di sana. Nah, kan Yahudi nih yang menjadi dasar pijakan. Karena Yesus datanya ke Yahudi, bukan datanya ke Romawi. Di dalam kitabnya mereka, Mazmur 2 misalnya, atau 1 Samuel 16 misalnya, atau data yang lain, Yesaya 45 nomor 1 misalnya, atau 1 Samuel 10 misalnya, atau apapun itu yang terkait dengan Mesias, ternyata Mesias ini berujung kepada manusia yang diurapin. Beginilah firman Tuhan, inilah firmanku kepada Mesias, inilah firmanku kepada Kristus, kepada Kores yang tangan kanannya kupegang, supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya dan melucuti raja-raja, supaya aku membuka pintu-pintu di depannya dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tertutup untuknya. Artinya Kores di sini adalah Mesias. Kores di sini adalah Kristus. Apakah Kores ini Tuhan? Sedangkan dia adalah juru selamat bagi Bani Israel. Apakah dia Tuhan? Bang Juma, mana Bang Juma lebih percaya? Mesias, kalau di orang Yahudi kan Mesias mereka yang akan mereka tunggu adalah antara Daud dan Musa. Udah. Sekarang umat Kristen, Mesiasnya adalah Tuhan Yesus, dan jelas dikatakan di dalam Matius 25 ayat 31 dan 32, Yesus bersama para malaikatnya akan datang di awan-awan. Dia akan membalas setiap perbuatan orang. Mana Bang Juma lebih percaya? Itu orang Yahudi atau orang Kristen? Yesus itu yang datang. Jelas kami percaya orang Yahudi. Jadi orang oh gitu ya. Jadi Bang Juma juga percaya nanti yang turun itu yang yang ditunggu orang Yahudi itu Daud atau Musa gitu ya. Saya kan udah itu mengatakan. Yang mereka tunggu. Mereka kan si Billy Bang Juma mengatakan yang mereka tunggu, kami lebih percaya kepada Daud dan Musa katanya. Ya, mereka memang menolak Mesias yang datang tanpa. Jadi siapa yang ditunggu orang Yahudi itu? Siapa yang ditunggunya? Mereka kan menolak Yesus. Mereka menolak Yesus. Jadi siapa yang ditunggunya? Berdasarkan Al-Quranul Karim, yang mereka tolak itu adalah Mesias, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Dan Nabi Isa alaihissalam yang akan datang untuk yang kedua kalinya nanti. Untuk menghakimi mereka di Islam, tunggu Bang Juma, sementara di Islam yang kalian nantikan adalah Isa Al-Masih, sama dengan Yesus, ya kan? Kalau di kalian kan bahasa Arabnya sebenarnya Isa Al-Masih. Terus bahasa apa? Yesus. Cuman karena ada di kedua belah pihak ini yang mengobrak-abrik, yang menggantikan sejarah itu, cerita itu, maka jadi berbeda. Sebenarnya kalau aku Bang Juma ditanya, samanya itu Isa Al-Masih, karena tunggu ya, aku jujur, karena ada lagu Sion kami yang berkata Isa nama yang indah, masih ada ya, tetapi sekarang nama Yesus kan gitu. Nah sekarang umat Islam menunggu juga kedatangan Yesus, Isa Al-Masih, Yesus, tetapi ada 3, membunuh babi, mematahkan salib, kan gitu kan? Tuhan membunuh babi. Itulah, dan membatalkan jizyah, iya kan? Nah, orang Yahudi yang ditunggunya aku nggak tahu, kata si Billy kemarin, kalau nggak Daud Musa, potong leherku ini, tumbalnya leherku, akan datang Musa dengan Daud. Nggak akan datang. Nah, itu. Benar nih, umat Islam dan Yahudi itu sama-sama kemudian mengetahui tentang Mesias. Mesias ini adalah manusia yang datang sebagai juru selamat bagi Bani Israel. Itu juga yang diajarkan oleh Al-Quran. Jadi kedatangan yang kedua kalinya sang Mesias ini untuk menyelamatkan Bani Israel, bukan menyelamatkan umat Islam. Mesias yang mereka tunggu itu adalah Nabi Isa alaihissalam dalam pandangan umat Islam kemudian. Mereka nolak. Datang kemudian Mesiasnya orang Yahudi bernama Isa sebagai juru selamat bagi mereka. Tapi juru selamat ini bukan Tuhan. Dia hanya nabi dan rasul untuk Bani Israel. Berbeda dengan ajaran Kristen, Mesias mereka rubah menjadi Tuhan. Tapi ketika diminta datanya tidak ada. Apa Kristus itu? Kristus adalah manusia yang diurapi. Tapi kok dituhankan? Kok dituhankan? Kenapa dituhankan? Bukan dituhankan, dari sananya memang sudah Tuhan. Nah itulah, berarti Anda ini adalah menyangkal. Anda ini penipu berarti.
Kenapa? Karena di sini dikatakan di kitab saudara, siapakah penipu itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus itu adalah Kristus? Kalau Anda mengakui Yesus itu Kristus, mustahil Anda menuhankannya. Mustahil. Karena Kristus itu adalah manusia yang diurapi. Pendusta itu adalah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus. Kalau Anda sudah mengakui dengan mulut Anda bahwa Yesus itu Kristus, tetapi Anda justru menuhankannya, berarti Anda pembohong, Anda penyesat, Anda penipu. Anda mengatakan di mulut Anda, apa yang Anda pegang? Ini adalah emas. Padahal yang Anda katakan emas itu, rupa-rupanya Anda hanya menganggapnya sebagai batu biasa. Berarti Anda pembohong. Begitu juga ketika Anda melihat emas, Anda mengatakan ini adalah batu. Tetapi ternyata Anda menjualnya di pegadaian sebagai emas. Berarti Anda pembohong. Inilah yang dikatakan kitab saudara. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus itu adalah Kristus? Jadi yang dimaksud pendusta di sini adalah Kristen. Kenapa? Karena Kristen menyangkal bahwa Yesus itu adalah Kristus. Apa buktinya bahwa Kristen menyangkal kalau Yesus itu Kristus? Buktinya Kristen menyembah Yesus. Dengan menyembah Yesus berarti Anda menyangkal kalau Yesus itu Kristus. Karena yang disebut Kristus hanyalah manusia yang diurapi oleh Tuhan. Kalian yang tidak menyembah Yesus itu namanya antikris. Paham? Anda ya, dengarkan dalilnya, Bung. Jangan Anda celoteh kosong. Dengarkan dalilnya. Siapakah pendusta itu? Bukankah pendusta itu adalah yang menyangkal bahwa Yesus itu adalah Kristus? Kami umat Islam mengakui bahwa Nabi yang datang kepada Bani Israel itu adalah Al-Masih. Dan kami tidak menuhankan dia. Kami hanya mengakuinya sebagai utusan Tuhan kepada Bani Israel. Jadi mulut kami dengan iman kami dan praktik dalam keagamaan kami sejalan, seirama, satu not, satu ketukan, satu gelombang, satu arah. Sedangkan Anda, apakah Yesus itu? Anda mengatakan dia adalah Kristus. Tapi faktanya Anda menyembahnya. Dengan demikian antara mulut Anda dengan perilaku keagamaan Anda itu tidak sinkron, alias Anda pendusta. Anda mengatakan dia Kristus, tapi Anda menuhankan, berarti Anda pendusta. Sedangkan pencipta langit dan bumi yang disebut Elohim Yotevah Hashem Adonai itu bukan Mesias, bukan orang yang diurapi, tetapi pencipta langit dan bumi yang mengutus para Mesias yang datang kepada Bani Israel. Jadi kesimpulan saya, orang-orang Kristen yang menuhankan Yesus itu adalah pendusta yang menyangkal bahwa Yesus itu adalah Kristus. Demikian.